motivasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya ada di Sentani, tepatnya di kantor Airnav di Sentani. Jadi sekarang saya bertemu dengan Bapak General Manager dari LPPNPI cabang Sentani, Bapak Anagung Made Budiarta. Selamat sore Pak. Sore. Ya Pak, jadi di sini kita mau ngobrol-ngobrol ya santai ya Pak. Ya. Santai aja Pak. Kita mulai dari mungkin perkenalan singkat dari Bapak. Bapak dulu itu awalnya meniti karirnya itu dari mana sampai sekarang menjadi General Manager di cabang Sentani. Dari awal ini nggak kelamaan nanti nih. Oh iya. Langsung saya panjang sekali ini kan. Oke, baik. Saya itu backgroundnya air traffic controller. Jadi ini nama saya supaya teman-teman tidak sudah kenal. Seperti disebutkan, ya itulah nama lengkap saya. Kita dulu awal karir berarti awal pendidikan saya di Curug dulu. Jadi saya lulus di 96, kemudian penempatan awal di Bandara Sentani dulu, mulai September 97. Masnya udah lahir belum? Belum Pak. Belum ya? Saya baru lahir dari ibu Bapak sudah kerja 97. Ya, September 97. Dulu masih sepi sekali. Jam 7 tuh udah nggak ada suara kendaraan tuh, Mas. Tapi sekarang udah bagus lah. Jadi saya berkarir sebagai ATC. Dulu kan aspek kebandarudaraan dan pelayanan navigasi kan masih jadi satu. Ya. Jadi masih di bawah penyelenggara Bandar Udara. Dan kemudian mulai 97 itu ya itu awal karir saya di dunia penerbangan, khususnya di pelayanan navigasi. Kemudian sampai kemudian saya disekolahkan lagi waktu itu, karena dulu waktu lulus 96 itu saya masih diploma 2. Kemudian dapat kesempatan diploma 3 sampai dengan radar. Kemudian saya kalau nggak salah ingat mungkin sekitar 98 atau 99 itu menjadi kepala seksi ya kalau nggak salah. Bukan kepala seksi, Pimpoksi dulu namanya. Pimpinan kelompok teknisi penerbangan dulu namanya. Pimpoksi. Ya, Pimpoksi. Sekarang udah nggak ada lagi kan. Kemudian lanjut lagi sampai saya sempat menjadi kepala seksi navigasi dulu. Waktu pas transisi itu, kepala seksi navigasi masih ada dulu. Kepala seksi navigasi, kemudian menjadi kepala seksi teknik juga sempat, Mas. Jadi sudah mulai deviasi itu dari pakem ilmu ya kan. Nah, akhirnya saya ada kesempatan bergabung kembali ke Airnav di 2016. Waktu itu kita di sini baru peralihan ke Airnav itu, jadi pengambil alihan aspek navigasi itu di 2015. Memang secara penetapan ketentuan PP-nya itu kan sudah sejak 2012. Cuman yang bandara-bandara yang masih dikelola oleh PBU, masih di kementerian, itu mulai transisi di 2015 termasuk di Sentani. Nah, saya bergabung ke Airnav itu di 2016 Mei 2016. Jadi sampai kemudian saya tahun 2022 ya kalau nggak salah ya, 2000. Sekarang 2000 berapa nih? Sekarang 2025. Saking lama ya Pak ya. Udah sore Mas, malam. Jadi 2023 Februari saya kena bire. Jadi mendapatkan amanah sebagai GM di sana Februari sampai dengan bulan November kalau nggak salah. Itu pertama kalinya Bapak pindah dari Sentani Pak ya? Iya,
dari Sentani ke Ya, Nabire Pak ya. ya, ada kisah lainnya juga, Oh, cuman kita iya, nggak iya. usah bahas lah. Karena terlalu yang berhubungan dengan air Oh iya Pak. Jadi Februari ya udah berapa tahun tuh di sini dari 97 2000 hampir 26 tahun ya. Ya. 26 tahun. Nah, saya ke Nabire 9 bulan. Habis itu di kantor pusat satu tahun 3 bulan lah kurang lebih. Nah, baru kemudian Maret 2025 kemarin dikasih amanah untuk sebagai GM di cabang Sentani. Jadi short story shortnya begitulah. Berarti Kalau detailnya panjang banget nanti. sebenarnya nggak apa-apa sih Pak. Berarti memang Bapak ini maksudnya dilahirkan di Insan Navigasi ini di Sentani, lalu sekarang kembali lagi ke Kembali Sentani. Sentani. Bukan dilahirkan, kalau saya dilahirkan di Bali, Oh. Mas. Enggak Mas, dalam navigasi penerbangan Ya, ini, Pak. ya, ya, ya. Jadi Peneliti memang navigasi penerbangan itu. kalau dari awal karir ya saya mulainya di Di Sentani. pada Sentani. Dan ya itulah jalannya mungkin seperti itu. Ya saya kembali lagi untuk berkarya lagi di cabang Sentani. Izin Pak, jadi Bapak kan tadi menyebutkan bahwa Bapak sempat Bapak itu mengawali karir itu di tahun 97 Pak. Ya, Jadi mungkin bisa dijelaskan Pak, mungkin perkembangan yang ada di navigasi penerbangan khususnya di wilayah Papua ini yang paling terlihat sekali Pak. ya yang paling terlihat sekali jelas ada beberapa aspek ya kalau saya perhatikan. Yang pertama tentunya operasional penerbangan. Dulu waktu saya kesini pesawat jet itu hanya Merpati sama Simpati dulu, Simpati Air. Nah, yang lainnya kitiran semua tuh, Fokker 27, kemudian Twin Otter, belum Helio punyanya Missionaris, ada 206, ada Guardian 5 punyanya Missionaris. Jadi kalau kita bicara kepadatan, ya memang awal waktu saya di sini 97 itu sudah lumayan padat. Terutama pada saat pagi cuaca bagus di pedalaman, mereka tuh pada terbang semua. Kalau dulu kan belum ada kita atur slotnya, kemudian mungkin flight plan juga tidak semua belum menerapkan. Nah, kemudian pelan-pelan sudah mulai tertata, apalagi dengan sudah di munculnya Airnav dalam kewenangan kemudian pelayanan navigasi penerbangan, ya itu sudah mulai lebih tertata lagi. Bagaimana kemudian dari aspek pemanduannya, dulu kita di Sentani kan masih tower itu combine dulu. Ya. Combine, jadi tower dan APP itu combine. Dan dulu lucunya kita bisa satu orang tuh pegang 2 mic, jadi satu tower satu APP. Jadi kadang-kadang pilot itu nyelentuk, wah kok suaranya sama. Ya itu kisah dulu lah. Artinya karena memang personil waktu saya kesini tuh cuman ada saya, Pak Hasan almarhum, Pak Wisnu udah pensiun, kemudian ada Mas Triaswanto sekarang di kantor pusat, terus ada Mas Adi Ibrahim, Mas Wawan almarhum, kurang lebih sekitar 6 atau 7 orang dengan artinya dengan pelayanan yang sebenarnya harus dua unit lah. Belum lagi ada yang cuti dan lain sebagainya. Pas saya kesini itu cuma 3 atau 4 orang. Itu berarti bergantian. Ada Iya, yang kerja, ada yang bercuti. Kalau namanya junior kan harus selalu di depan kan. Apalagi seniornya jauh nih, gapnya jauh. Jadi gitu. Nah, Jadi, kalau sekarang ini sekarang total dari pegawainya berapa? kalau kita di sini kita akan ada ketambahan mutasi kemarin dari 3 orang, sekitar 121 lah. Dari berapa orang Pak? Dari 6 orang tadi Pak. Ya, Dari itu cuma ATC-nya doang. Oh ATC. Kalau yang Kan ATC administrasinya kan banyak dulu bandaranya kan.
dulu banyak pegawai bandara, mungkin sudah sampai 200 orang dulu. Bandaranya loh ya, Iya, kita bandara. bicara bandara. Nah, jadi kemudian itu kalau dari aspek penerbangannya, kalau dari pelayanan navigasi ya tentunya juga banyak hal yang sudah kita buat. Artinya secara prosedur, mulai dari ratingnya personil itu sudah secara konsisten, kita punya guidance, punya materi yang kemudian kita harus jaga kompetensi setiap personil, kemudian peralatannya juga seperti itu. Artinya semua kita merefer kepada persyaratan, standar dan ketentuannya. Jadi Bapak ini kan sudah lama memang di Sentani Pak ya, Ya. Termasuk di wilayah Papua. Jadi kalau wilayah Papua ini kan punya karakteristik geografis yang sangat unik Pak ya. Ya. Kalau dibilang. Jadi bagaimana teman-teman Airnav Sentani dalam menghadapi tantangan-tantangan operasional Pak yang dikarenakan oleh Ya. geografis yang unik. Oke, memang kalau kita mau bicara Papua itu bukannya apa ya, tapi unik, punya Iya. keunikan sendiri. Dari terrainnya, kemudian dari pattern cuacanya, kemudian kebutuhan penerbangannya itu juga punya karakter yang berbeda dari wilayah yang selain Papua. Karena memang di sini apalagi kan lebih kepada kebutuhan masyarakat yang ada di daerah-daerah yang terisolir. Sehingga kalau kita bicara untuk penerbangan ke daerah-daerah yang terisolir itu, dalam tanda kutip pedalaman-pedalaman, itu juga cuacanya tidak seperti yang kita lihat di daerah pesisir, seperti bandara-bandara besar yang ada di existing di Papua, Merauke, Sentani, dan fasilitas untuk pendukung monitoring atau memantau kondisi cuacanya juga kan sudah lengkap. Betul. Nah, kalau kita bicara di pedalaman, ya saya pernah tahu juga itu sebelum pilot terbang ke sana pasti yang dikontak adalah mungkin orang-orang atau masyarakat yang domisili di sana, yang artinya mereka paham dan kemudian itulah informasi yang disampaikan ke penerbang sebelum di sana. Iya. Oh, pintu masih tertutup, Iya. angin kencang, nah, yang seperti Pintu masih itu. tertutup. Nah, ada juga yang mungkin menerapkan kode-kode mungkin hijau, kuning atau merah, artinya itu sebagai alat buat penerbang. Nah, artinya di situ kan juga ada restriksi-restriksi. Jadi kebanyakan airstrip yang di Papua juga one way in, one way out. Jadinya artinya celah untuk masuk keluarnya cuma satu gitu. Kemudian belum lagi cuaca yang sangat cepat berubah. Mungkin pada saat ngecek bagus, begitu mau masuk udah tertutup lagi. Betul. Nah, jadi itu dari aspek penerbangannya. Kalau kita dari aspek pelayanan, tentu juga tantangannya tidak kalah juga. Artinya bagaimana kemudian kita harus membangun jaringan komunikasi yang reliable untuk mendukung pelayanan. Apalagi kemudian seperti kita di sini sudah memberikan pelayanan surveillance. Iya. Artinya di situ juga kita perlu waktu untuk mapping, kemudian survei lokasi di mana yang kita bisa menempatkan fasilitas-fasilitas baik itu komunikasi maupun surveillance. Termasuk yang terakhir itu kan Airnav juga sudah menempatkan 7 ADSB untuk konsep sekian tahun ke depan. Artinya secara survei mapping secara kemampuan fasilitas dengan keberadaan 7 ADSB plus yang sudah terpasang sebelumnya itu mungkin ada sekitar 10 atau 11 lokasi itu sudah mengcover airspace Papua secara keseluruhan. Satu Papua ini. Ya, secara mapping titik-titik ADSB lah ya. Jadi dari Merauke, pokoknya hampir keseluruhan, bukan hampir, keseluruhan itu udah tercover dengan signal ADSB yang tadi. Berarti memang sekarang fokusnya adalah agar semua wilayah Papua ini bisa
terawasi gitu Pak. Ya, cita-cita kita seperti itu. Karena memang kebetulan direksi kami yang sekarang itu concernnya juga sangat tinggi, sangat punya keinginan yang besar untuk bagaimana Papua itu semakin maju untuk pelayanan navigasi penerbangannya khususnya dan keselamatan operasi penerbangannya di dalam Papua itu sendiri. Siap. Jadi kemarin juga saya juga pernah mendengar bahwa kemarin Airnav Cabang Sentani itu mengadakan acara terkait dengan peningkatan pelayanan surveillance ya Pak di wilayah Papua di unit Papua APP Jayapura APP. Jayapura APP Pak. Nah itu mungkin bisa dijelaskan tujuan adanya peresmian peningkatan ini Pak. Oke. Ya, itu proses yang cukup panjang. Jadi dan itu juga bentuk komitmen Airnav Indonesia untuk wilayah Papua khususnya ya. Artinya proses itu sudah dimulai sejak mungkin sekitar Juli atau Agustus tahun 2024. Karena memang cukup panjang, kami harus menyiapkan konsepnya, konsep pelayanannya nanti akan seperti apa, kemudian dokumen-dokumen pelayanan yang harus disiapkan, kemudian SOP, manual operasi, loka-loka yang sangat banyak. Kemudian sisi fasilitas juga sama, kami harus memastikan kesiapannya dan memang yang kemarin kita implementasikan di tanggal 15 Mei itu mengambil atau memberikan peningkatan pelayanan dari yang awalnya prosedural kemudian menjadi surveillance untuk di ruang udara Timika, ruang udara Sorong dan ruang udara Biak. Jadi itu fase 1 dulu. Oh yang kemarin ini fase 1? Fase 1, baru mungkin hanya 2/3 dulu lah, 2/3. Oh berarti ada 3 fase sebenarnya? Ya ada 2. Ada 2? Rencananya ada 2. Nanti fase berikutnya, fase 2 nanti akan memberikan pelayanan di ruang udara Merauke, kemudian Nabire dan Manokwari. Jadi diharapkan segmen-segmen itu untuk goal besarnya itu sudah mengcover untuk kebutuhan untuk yang ada saat ini. Jadi memang ini seperti integrasi Ya, integrasi apa ya antara Sentani, Merauke, Timika dan nantinya wilayah Papua semua. Untuk wilayah yang sekarang kan sampai wilayah Papua Barat juga. Betul. Nah yang sekarang kan sudah Sorong udah kita pandu semua dari sini dan dengan pelayanan radar atau surveillance itu. Artinya ya itulah cita-cita dan mimpi besar dulu anak Indonesia untuk bagaimana mengembangkan, bagaimana meningkatkan pelayanan khususnya navigasi penerbangan. Sehingga nanti seperti contoh Timika ya terus terang kami mungkin sekarang masih dalam fase evaluasi ya. Bagaimana sih pelayanan atau implementasi peningkatan surveillance ini dirasakan oleh para penerbang yang beroperasi khususnya Timika, karena kenapa saya bilang Timika itu bandara yang untuk saat ini mungkin yang sangat padat karena pada hari-hari tertentu kadang-kadang trafiknya sudah melebihi trafik di Sentani dan karakteristiknya juga lebih unik daripada Sentani. Jadi ruang udaranya cukup sempit karena mungkin 30-40 miles itu mereka sudah harus cross terrain yang cukup tinggi dan paling beroperasi di CTR itu ya average sekitar 15-20 menit sampai dengan landing. Jadi sangat cepat. Kemudian kemarin kebetulan kami juga evaluasi juga dan rata-rata memang apresiasi yang teman-teman penerbang sampaikan bahwa dengan surveillance ya mereka sangat terbantu dari traffic information, kemudian efisiensi dan artinya secara safety juga mereka lebih merasa terjamin. Artinya ya itulah yang kita harapkan. Ya, betul. Jadi untuk dalam waktu dekat ini untuk menyokong fase selanjutnya fase 2 ya. Apa aja Pak yang disiapkan sementara ini dalam waktu? Memang
untuk fase 1 mungkin kami lebih apa namanya, area-area yang kami ambil itu sudah dilengkapi atau mungkin sudah tersedia fasilitas peralatan yang namanya radar MSSR. Radar MSSR. MSSR. Ya, SD2. Dan M-nya 1. Nah, makanya itu yang jadi pertimbangan kami untuk apa namanya, mengambil tiga lokasi itu, karena memang secara peralatan sudah siap, secara SDM juga sudah mencukupi, dan kemudian yang terpenting adalah populasi pesawat yang terbang di wilayah Papua itu memang sudah dilengkapi dengan yang namanya transponder, at least mode C. Dan banyak juga yang sudah dilengkapi dengan mode S, yang untuk jenis Caravan yang terbaru itu sudah dilengkapi. Nah, untuk yang 3 itu challenge-nya juga ada. Artinya di 3 lokasi ini mungkin seperti Manokwari dan Nabire nantinya akan lebih mengandalkan ADSB. Nah, cuman sekarang kita masih dalam proses atau fase transisi untuk para operator penerbangan ini melengkapi fleetnya atau armadanya mereka dengan peralatan ADSB di pesawatnya, karena belum semua. Dan kalau kita lihat memang evaluasi yang pernah kita lakukan masih di bawah 20% populasi pesawat yang dilengkapi dengan ADSB. Sehingga makanya itu akan menjadi concern kami juga, bahwa akan seperti apa nanti konsep pelayanannya untuk apa namanya, terutama di Nabire dan Manokwari, karena di 2 tempat itu tidak ada radarnya. Ya, kalaupun kita mengandalkan radar yang coverage dari yang sudah ada, misalnya mungkin dari Biak ataupun Sorong, pasti akan terkendala jangkauan. Betul. Mungkin mereka hanya bisa terdeteksi mungkin di atas ketinggian 12.000, 15.000 tergantung kirim. Jadi untuk menyikapi pesawat yang belum dipasang ADSB ya, Pak ya. Dipasang ADSB ini rencananya Bapak akan melakukan apa Pak untuk meningkatkan penggunaan ADSB pakai pesawat? Ya, tentunya kalau aspek itu kita dalam hal ini Air Indonesia tidak bisa bergerak sendiri, karena di situ akan ada regulator, kemudian ada operator penerbangan, karena kami sifatnya kan juga sebagai operator dalam pemberian pelayanan navigasi penerbangan. Artinya sinergi itu sudah ada, hanya saja kan ada banyak hal yang menjadi pertimbangan, dan targetnya kalau nggak salah di 2030 semua armada seharusnya sudah dilengkapi dengan ADSB. Nah, makanya sambil kami melihat perkembangan ke arah situ, kemudian regulator dalam hal ini DKPPU, Direktorat KUPU, artinya apa namanya, direktorat yang membidangi untuk operasional penerbangan, sehingga memang sudah ada apa namanya, tahapan ya. Memang kita juga sama-sama tahu bahwa dunia penerbangan kita kan masih belum sepenuhnya pulih. Artinya begitu dibebankan kos, ya tentu artinya masih akan menjadi berat buat operator. Makanya dengan time frame yang sampai 2030 ya, mudah-mudahan seiring berjalannya waktu ke 2030 kondisi penerbangan membaik, kemudian operator juga mampu untuk melengkapi pesawat-pesawatnya dengan apa namanya, equip ADSB. Jadi memang ini sebenarnya rencana jangka panjang, dan juga mungkin karena dunia penerbangan dan semua aspek dari suatu negara mungkin goyah karena COVID kemarin Pak ya. Ya betul, masih dalam pemulihan Pak ya. Itu, ya. Masih dalam pemulihan. Jadi memang kalau misalnya kita paksa juga, ya pasti ya akan ada dampak yang lain ya. Iya, pasti ada collateral damage ya. Kalau misalnya kita terlalu paksakan. Pak, jadi ini pertanyaan terakhir. Harapan terbesar Bapak untuk penerbangan di wilayah Papua
itu seperti apa? Ya kalau kita bicara harapan, tentunya kami sebagai Airnav Indonesia ya penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan punya cita-cita, punya mimpi yang besar buat tanah Papua. Artinya jelas aiming utamanya adalah bagaimana kita bisa semakin meningkatkan efisiensi, kemudian meningkatkan keselamatan penerbangan, dan itu kita bisa lakukan dengan langkah-langkah efektif yang juga menjadi concern direksi kami di kantor pusat. Bagaimana meningkatkan skill karyawan, baik itu teknik maupun operasi, ATC, ACO, PIA. Kemudian bagaimana kemudian kami juga masih dalam tahapan untuk bisa mewujudkan peralatan yang sustain ya. Artinya kami punya mimpi bahwa suatu pelayanan yang pada saat kita declare sebagai surveillance, ya kontingensinya jangan menurun menjadi prosedural, tapi itu memerlukan tahapan-tahapan yang tidak mudah untuk saat ini. Belum lagi kemudian bagaimana kami juga berkeinginan untuk mengadakan ya dalam tanda kutip bagaimana fasilitas itu bisa homogen gitu untuk yang konteks-konteks tertentu, sehingga Bisa selaras. ya pada saat mungkin di satu lokasi ada kerusakan, artinya lebih cepat untuk penanganannya. Jadi aimingnya seperti itu. Dan kembali artinya ya Airnav Indonesia sendiri ya pingin suatu saat tanah Papua dan ruang udara Papua ini bisa satu level lah mungkin dengan Jatsi atau Makassar ya. Artinya ini wilayah timur yang jangan sampai kemudian wah itu wilayah timur begini ya. Airnav Indonesia hadir di sini untuk itu. Artinya bagaimana kemudian mungkin tidak akan instan, tapi itu berproses. Pada suatu saat nanti kami ingin pelayanan kemudian operasional penerbangan sudah menggunakan teknologi yang terkini. Tentunya bagaimana juga kami bersinergi dengan stakeholder, terutama operator penerbangan, regulator, penyelenggara badan udara, dan pemerintah daerah. Karena kalau misalnya berjalan sendiri-sendiri, pasti ya mungkin harusnya bisa tercapai 5 tahun menjadi 20 tahun atau 30 tahun. Tapi kalau kita sinergi, ya mudah-mudahan dengan satu pemahaman, satu visi, artinya sama-sama soliditasnya di situ kita bisa munculkan, sehingga apa sih kebutuhan Papua ini, kita bisa membuat program yang lebih berguna dan bisa digunakan. Seperti itu. Jadi memang yang terpenting adalah kolaborasi, Pak ya. Ya. Kolaborasi antara regulator, khususnya kantor pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, dan untuk wilayah Papua kantor otoritas bandara 1210, dan juga para operator penerbangan. Khususnya di bidang navigasi itu Airnav Indonesia. Jadi terima kasih Pak atas sama-sama. waktunya. Jadi maaf Pak kalau misalnya kita cuma berbicara singkat-singkat. Oh ya. Mungkin tapi kalau udah dapat pokok-pokoknya kan? Sudah dapat pokok-pokoknya Pak. Sudah dapat pokok. Karena lebih baik kita bicara singkat tapi jelas daripada panjang lebar gak jelas gitu. Kalau itu kan bisa kita di kafe. Ya, siap. Oke. Segitu saja Sobat Aviasi. Jadi kita sudah selesai nih ngobrol-ngobrol sama GM Airnav Cabang Sentani. Jadi see you next time. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.